Yo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya di IG Live kita. Masih di dalam topik Hard Core Question for Christianity. Dan ini adalah IG Live final terakhir ya sebulan ini, tahun ini. Nah, kita sudah membahas ada 3 topik kemarin dengan beberapa rekan yang luar biasa, yaitu kita memulai kemarin dengan Disappointment with God bersama dengan Pastor Doni Tatimu, kemudian dengan Wounded by the People of God dengan Pastor Indra Saputra, dan Rebu kemarin kita sudah banyak membahas tentang When the Prophet Failed, tentang karunia nubuat dan prophetic ministry ya, bersama dengan Christopher Lawrence. Dan malam hari ini saya kira tidak kalah menariknya karena kita berbicara satu topik, yaitu Why Young People Leave the Church. Jadi malam hari ini kita akan membidik segmen pemuda, rekan-rekan muda, milenial ya. Dan saya percaya pembicaraan kita, diskusi kita malam hari ini akan bermanfaat. Buat siapa? Ya, buat pembina kaum muda, buat orang yang punya passion, beban terhadap kaum muda itu sendiri ya, tentang bagaimana apa itu dirinya sendiri. Jadi mengamati tentang dirinya sendiri, tentang jebakan-jebakan yang kemungkinan akan ada gitu ya di dalam journey. Dan malam hari ini saya akan berbincang ditemani oleh seorang rekan muda juga, karena pembicaraan kita adalah tentang milenial, tentang kaum muda. Jadi kita berbicara, saya akan ditemani oleh rekan saya. Siapa dia? Teneneng. Ya, dia adalah Miss Amelia Febriani. Ya, kita biasa panggil dia Amel gitu ya. Nanti kita panggilnya Amel, nggak usah Miss ya, Miss Amel. Eh, jadi kita akan ngobrol-ngobrol. Kita akan nunggu, karena buat saya topik ini sih menarik ya, karena dari beberapa tahun yang lalu eh, sebenarnya hal ini udah muncul, cuma mungkin tidak banyak dibicarakan. Oke. Kita akan menunggu Miss Amel, dan nanti kalau saudara-saudara mungkin ada yang mau bertanya, silahkan bertanya di komen atau di kolom pertanyaan, karena sudah disediakan kayaknya sama IG sekarang dan kolom pertanyaan. Oke. Ya, hari ini 2 hari ini saya rasa cerah sekali dan panas. Ya, gimana dengan rekan-rekan yang lain yang mungkin ada yang di rumah saja, tapi juga ada yang lagi berlibur ya. Oke, itu ada Pastor Indra Saputra yang join. Gimana Pastor, liburannya? Luar biasa. Oke. Ya, saya sempat survei. Memang kalau di Indonesia tentang anak muda yang meninggalkan gereja ini mungkin nggak tahu. Saya nggak mendapatkan data, tapi saya sempat mendapatkan ada satu survei yang dirilis oleh namanya Lifeway Research. Itu diadakan 2017 sih. Jadi 3 tahun yang lalu ya, 15 September sampai 13 Oktober. Tentu saja konteksnya adalah Amerika. Dan Lifeway Research kemudian mendapatkan bahwa dikatakan demikian, bahwa 2/3 kaum muda, young people, mengatakan bahwa mereka berhenti, stop pergi ke gereja setidaknya dalam waktu 1 tahun ketika mereka ada di umur 18 sampai
22 tahun. Jadi mungkin kalau di Indonesia apa ya? Selepas high school ya, selepas SMA begitu ya. Dan mereka kemudian meninggalkan gereja. Ada yang eh, stop, kemudian betul-betul stop keterusan gitu, tapi ada kemudian yang kembali. Nah, kita akan coba ini ya, membahas malam hari ini bersama Bis Amel. Oke, kita akan ya, videonya. Pastor Indra, wah enak ya lagi makan-makan. Halo, Halo, Ko. Suaranya bagaimana? kedengeran? Sangat kedengaran. Oke, great. Emangnya kenapa kok nggak kedengaran? Ya, cek sound dulu, cek sound. Oh, iya. Gimana Mel? Oke. Nggak tahu ya, ini udah libur kayaknya, tapi tetap aja banyak yang dikerjain. Habis Gitu. cari kerjaan sih. Iya, betul. Daripada stres, Kak, kan nggak bisa ke Bali kayak Kak Indra, jadi ya stay at home tapi yang produktif gitu. Wah, ini curcol ini, curhat colongan ini. Haleluya. Oke. Jimbar lagi apa Pastor Indra tadi? Oke. Tadi internetnya Ya. muter-muter, Mel. Iya. Ini udah nyambung lagi. Sudah nyambung. Ya, kita dipantau dari Bali ini, Mel. Jadi kita ngobrol-ngobrol ada yang mantau dari Bali ini. Ya. Titip salam buat ombak dan pasir di pantai ya, yang di Bali. Dan ikan-ikan yang ada di laut ya. Dan ikan. Aduh. Ya udah, nasib kita di home ini aja, nemeni teman-teman yang juga nggak kemana-mana. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Betul. Oke Mel, malam hari ini kita bahas satu topik tentang why young people leave the church. Kenapa anak muda itu meninggalkan gereja. Tadi sempat aku ngomong ya, mungkin Amel juga tahu ini satu survei yang kalau di googling itu sangat terkenal ya, keluarnya ini ya, yang adakan ada Lifeway Research, ya tentu saja Amerika ini, bukan di Indonesia. Dan Lifeway Research itu mengatakan begini, Mel, menemukan begini, dari risetnya dia yang diadakan tanggal 15 September sampai 13 Oktober 2017, bahwa 2/3 kaum muda di Amerika mengatakan mereka berhenti pergi ke gereja setidaknya 1 tahun di antara umur 18 sampai 22 tahun. Jadi apa itu ya? Selepas SMA kali ya, selepas SMA masuk ke high school gitu ya. Nah itu setidaknya setahun. Kemudian aku melihat ada yang kemudian kebablasan begitu, maksudnya ya betul-betul nggak ke gereja sama sekali. Tapi kemudian ada yang comeback gitu, kembali lagi ke gereja. Nah sebelum kita ngomong dengan konteks Indonesia, mungkin gimana pendapatmu tentang ini, tentang fenomena kaum muda meninggalkan gereja? Ya, memang yang paling banyak dilakukan itu adalah riset-riset yang ada di Amerika ya, terutama ya. Yang paling terkenal mungkin yang dilakukan oleh Barna Group gitu. Dan kalau kita mau bandingkan dengan yang ada di Indonesia, kalau saya sih lihatnya, karena saya di dunia edukasi, biasanya yang jadi perkembangan di luar sana, sebentar lagi Indonesia akan mengikuti gitu. It's just a matter of time gitu. Nah, kalau untuk fenomena kita sendiri, saya kebetulan ada baca bukunya dari Bilangan Research Center tentang dinamika spiritualitas generasi muda. Itu memang dari data beliau tahun 2018 itu 90% remaja usia milenial itu masih ke gereja, 90%. Which is masih bagus gitu ya.
Cuma memang dari 10% itu sudah mulai bisa diteliti kenapa kok meninggalkan gereja, alasan-alasannya apa saja. Itu mereka banyak mengeluarkan hasil-hasil penelitian di area tersebut seperti itu. Dan tadi saya sudah ngomong, it's just a matter of time karena kita ngelihat anak-anak muda milenial ini makin kritis gitu, makin kritis dengan gereja, makin kritis dengan kehidupan, dengan informasi dan lain-lain gitu. Jadi saya pikir akan sangat bagus kalau kita memang bisa dari sekarang itu mengantisipasi gitu terjadinya hal seperti ini, terjadinya yang ada di mungkin Western society. Kita yang di Eastern memang lebih cultural ya, lebih bonded dengan keluarga dan lain-lain, sehingga mungkin masih lebih kuat gitu keterikatannya dengan keluarga, dengan gereja, ketimbang yang ada di Western yang dimana lebih liberal. Tapi kita bisa mempelajari dari riset-riset yang terjadi di Amerika dan mempersiapkannya dari sekarang gitu, sehingga kita bisa well prepare untuk keadaan seperti itu. Itu sih kalau pendapat aku soal riset-riset yang ada gitu, Kak. Ini Pastor Indra ngomong kok ada suara lain ya, suara apa ya? Oh, mungkin suaranya di Amel, nggak tahu suara kayak ada televisi atau apa. Iya, okay. Coba bentar. Iya, silakan Kak. Oke, menarik Mel. Tadi kalau tadi ngomongnya tentang Barna ya, apa yang kamu dapat dari Barna Research? Apa yang menyebabkan yang dikatakan life way research tadi ya? Kenapa 2/3 kaum muda kemudian meninggalkan gereja di umur 18 sampai 22? Apa kira-kira? Dari hasilnya Barna sendiri ya, kalau saya lihat memang hasilnya dari Barna itu khas sekali dengan dengan kondisi di Amerika yang tadi saya bilang di mana lebih liberal, lebih kritis seperti itu. Mereka mengatakan ada 6 penyebab utama generasi muda ini mulai menurun kedatangannya ke gereja. Yang pertama, mereka overprotective. Jadi gereja-gereja itu saya juga pernah mengalami gitu ya. Jadi jangan ke kolam renang gitu ya. Jadi nggak boleh berenang gitu, nggak boleh nonton gelap-gelapan kayak gitu. Jadi kita overprotective gereja itu jadi seperti apa ya, terlalu kuno gitu ya, terlalu melindungi gitu, sehingga kadang tidak diberikan penjelasan, hanya diberikan larangan dan peraturan. Kemudian salah satu penyebab lainnya adalah gereja dinilai terlalu dangkal, tidak bisa menantang mereka ini untuk memiliki komitmen yang lebih dalam spiritualitas. Kemudian mereka juga anti-science gitu ya, jadi tidak menentangkan antara iman dan ilmu pengetahuan seperti itu, sehingga ada ketidakpuasan dari generasi muda ini, di mana sepertinya kok iman ini tidak bisa dijelaskan dengan sains ataupun sebaliknya seperti itu. Represif, jadi terlalu banyak peraturan-peraturan itu tadi tanpa menjelaskan. Kemudian eksklusif, jadi terlalu eksklusif, gereja terlalu eksklusif, juga doubles, kayaknya sangat dilarang untuk mempertanyakan iman seperti itu, sehingga pada akhirnya itu anak-anak muda ini tidak diberikan penjelasan, ya pokoknya harus percaya, pokoknya ini kata firman Tuhan seperti itu. Itu alasan-alasan mereka meninggalkan gereja menurut research dari Barna Group ya, dari bukunya You Lost Me itu yang cukup terkenal. Tapi itu studi tahun David Kahneman tahun 2011 ya Kak Gun ya. Jadi ini udah 10 tahun ya. Kalau kita ngomong soal research itu juga ada ikatan waktu gitu, berlakunya ada time bond-nya, seperti itu yang saya lihat. Nah, itu yang dari Barna. Tadi kalau Amel katakan kan beda ya Indonesia dengan Amerika, dan apa yang ditemukan oleh Barna itu kan istilahnya apa ya, khas Amerika dengan liberalismenya yang lebih liberal daripada kita. Nah, tapi kalau disebutin tadi ada berapa tadi? Ada 6 tentang kenapa anak muda meninggalkan gereja. Apa itu nggak terjadi sekarang di Indonesia? Menurut kamu gimana? Ya, jadi menarik sekali ya. Kemarin saya tuh iseng-iseng posting di Instagram, terus tanya, menurut teman-teman kenapa nih kok generasi muda itu meninggalkan gereja? Dan kalau saya lihat ya, saya rangkum jawaban-jawaban mereka itu, saya lihat ya sebenarnya case-case-nya ini sama dengan yang ditemukan oleh Barna, ya nggak persis sama, tetapi ada arah-arah ke sana. Dan juga dengan yang ditemukan oleh Bilangan Research Center waktu mereka menganalisa kenapa beberapa generasi muda sudah berhenti ke gereja.
Jadi selain tentu saja mereka ngomong soal pengajaran yang tidak cukup kuat, membawa mereka cukup berkomitmen di dalam Tuhan, saya juga lihat banyak sekali yang kasih alasan itu karena relationship, terus kemudian karena leadership yang dinilai itu gagal gitu. Jadi mereka tidak menemukan role model atau mereka melihat bahwa gereja ini pemimpin gereja ini banyak kepura-puraannya seperti itu. Jadi terlalu leader di gereja seperti tidak bisa disentuh. Ada diskoneksi dari leader dan juga generasi muda yang dipimpin. Setelah itu juga kegagalan untuk pemimpin di gereja ini menjadi model yang baik, teladan seperti itu sih. Dan juga struktur-struktur dan birokrasi gereja yang makin sepertinya mengikat kreativitas generasi muda. Nah itu yang kalau saya lihat juga sangat beriringan sebenarnya dengan hasil dari bilangan riset sendiri gitu untuk di Indonesia terutama. Tadi disebutkan tentang relationship yang ikut mengambil sumbangsih dari anak muda meninggalkan gereja. Mungkin bisa dijelasin lebih jelas gitu, apa maksudnya relationship? Kenapa relationship bisa membuat anak muda meninggalkan gereja? Apa yang dimaksud itu? Saya mau highlight satu hasil yang saya lihat ini paling kesimpulan yang paling kuat dari buku bilangan Research Center yang saya baca waktu mereka mengadakan survei kepada sekitar 4.900 anak muda di Indonesia dari Jawa, Sumatera, Kalimantan. Jadi dia benar-benar melakukannya menyapu seluruh Indonesia gitu dengan berbagai denominasi. Salah satu kesimpulan yang sering keluar itu adalah komunitas gitu. Jadi dari 90% anak muda yang tidak meninggalkan gereja, yang datang ke gereja rutin di atas minimal 3 kali dalam sebulan, itu kemudian ditarik lagi, dianalisa korelasinya dengan khotbah, dengan komunitas, dengan mentoring. Nah ternyata itu yang paling kuat adalah komunitas gitu. Jadi komunitas itu yang sangat memberikan dampak kepada generasi muda ini untuk mereka bertumbuh, berkomitmen. Ya, disconnect. Oke, kita tunggu. Ada disconnection. Ekspresi aja. Putus ya, Gun? Iya, putus. Oke. Nanti kalau putus ngomong aja langsung. Jadi risetnya si bilangan itu dia mengukur ekspresi memang kayak jumlah kedatangan ke gereja. Sebagai salah satu mengukur. Memang dia sudah disclaim tidak bisa sebenarnya spiritualitas diukur dari banyaknya atau frekuensi datang ke gereja atau ekspresi-ekspresi religiusitas. Tetapi paling tidak itu bisa digunakan sebagai salah satu tanda lah walaupun tidak akurat. Nah dari semua yang datang rutin ternyata semua menyatakan bahwa yang membuat mereka tinggal itu adalah komunitas. Gitu. Dan ditanyain apakah mereka bersaksi, apakah mereka melakukan mentoring dengan adik rohani, apakah mereka terlibat dalam penginjilan, dan semua itu korelasinya kuat dengan komunitas gitu. Jadi yang mengatakan ada komunitas, dia mengatakan putus lagi nih kok, enggak? Enggak, cuma agak kadang nge-freeze gitu. Nge-freeze. Kalau suara oke ya tapi ya. Oke. Ya. Saya nggak tahu yang dengerin yang di lain ya. Kalau di saya begitu. Iya. Ini kayak musim hujan emang lagi jelek banget kayaknya sinyal. Oh, iya. Oke. Jadi memang semuanya menyatakan ada korelasi besar dengan komunitas. Jadi anak-anak muda yang terlibat penginjilan, anak-anak muda yang menyatakan bahwa mereka beribadah datang ke gereja karena mereka mengasihi Tuhan, anak muda yang melakukan mentoring dengan adik rohani, semua ditemukan mereka sangat engage dalam komunitas. Seperti itu. Jadi waktu saya baca itu, ternyata memang dicari gitu ya, komunitas itu dicari gitu. Komunitas itu memang salah satu yang membuat anak-anak muda ini bisa benar-benar tertanam di dalam gereja. Tetapi itu juga menjadi alasan mengapa mereka keluar dari gereja. Karena kalau mereka menemukan bahwa komunitas itu tidak otentik gitu ya. Kemudian ada teman saya yang bilang dicari kalau perlu, kalau nggak perlu nggak dicari gitu. Ada yang sepertinya hanya untuk
jumlah saja gitu ya, jumlah ukuran komunitas sel saya orangnya 20 gitu, tanpa ada benar-benar relasi yang terbangun. Nah, seperti itu juga menjadi alasan anak-anak muda meninggalkan gereja gitu ya. Jadi uniknya sih di sana. Oh, Di Barna sendiri juga dikatakan sebenarnya discipleship itu salah satu saran dari hasilnya David itu ya, sarannya dari David di buku Gillespie itu ada discipleship, one-on-one relationship gitu. Itu sih yang jadi saya lihat. komunitas yang Ngomong soal dimaksud ini komunitas sebaya ya Mel ya? Maksudnya antar mereka atau komunitas dalam pengertian juga melibatkan atasnya gitu? Maksudnya orang yang lebih tua seperti pembina atau orang yang older lah gitu? Atau yang dimaksud adalah teman-teman sebaya? ya, kalau saya rasa sebenarnya komunitas di sini tentu saja mostly teman sebaya dengan dipimpin oleh mentor. Ya, sama seperti komunitas pada umumnya yang kita punya di gereja. Karena aspek kedua setelah komunitas itu memang yang diminta generasi muda adalah mentor. Seperti itu. Jadi sebuah teladan seorang pemimpin yang connect gitu. Karena tadi itu kan ada dua yang dia analisa. Kenapa anak muda ketinggal dan kenapa anak muda pergi gitu. Yang tinggal mereka mengatakan mereka punya komunitas, mereka punya mentor dan ibadahnya atau firman Tuhan itu relevan dan membangun mereka. Sementara yang meninggalkan itu mengatakan bahwa tidak punya komunitas, kemudian leadership disconnect itu tadi, jadi merasa ada gap dengan generasi muda. Dan ini juga mereka merasa tidak dikembangkan. Komunitas itu yang saya lihat khususnya untuk milenial itu sebagai tempat mereka berekspresi. Ini saya mencoba mengkaitkan ya antara temuan-temuan bilangan Research Center dengan generasi milenial, karakteristik generasi milenial pada umumnya gitu. Nah, kalau karakteristik generasi milenial pada umumnya, mereka ini memang tadi ya, generasi milenial kan besar di area di era di mana kita sudah settle dengan pembangunan gitu ya. Generasi milenial ini tumbuh di mana teknologi immerse masuk gitu. Kita memang tidak lahir pada saat teknologi ada, tetapi kita adalah orang pertama gitu. Kita ini orang pertama yang mengalami zaman tanpa teknologi dan zaman dengan teknologi, itu kita yang di masa-masa ini. Sehingga mereka ini karena sudah tumbuh di dalam kondisi yang konstan, maka yang mereka value itu adalah ekspresi potensi sebenarnya. Itu yang saya tuh lihat di banyak generasi milenial sekarang. Salah satu juga alasan kenapa generasi milenial sering dicap pindah-pindah kerjaan gitu misalnya. Kerja bentar pindah, kerja bentar pindah. Karena sebenarnya kenapa mereka pindah? Karena mereka tidak bisa mengeluarkan potensi maksimal mereka. Gitu. Nah, itu juga di gereja pun diharapkan generasi milenial ini juga punya banyak sebenarnya untuk diberikan kepada gereja, tetapi karena ada leadership disconnect gitu ya, kemudian ada mungkin hal-hal yang dianggap kok ini tidak memahami gitu, pemimpin-pemimpin yang tidak memahami kecepatan ataupun ide ataupun kreativitasnya dari generasi milenial, sehingga nggak nyambung komunikasinya. Jadi itu dua sisi itu, komunitas pemimpin firman, yang satu juga sebenarnya kita bisa lihat dari sisi yang sama, seperti itu Kak Gun. Menarik ya, menarik. Oke, terus bagaimana kalau ada yang bilang begini, ini ada beberapa ya golongan yang lebih tua ya. Kak, maksudnya teman-temannya Kogun gitu kan? Aduh, saya nggak enak ngomong begitu karena itu ada banyak yang ikut live yang sama. Ini ngomongnya ya generasi sekarang ini generasi yang cuek, generasi yang nggak peduli, bahkan dikaitkan dengan kerohanian. Generasi sekarang itu generasi yang nggak tertarik dengan hal-hal yang rohani, nggak tertarik sama Tuhan, nggak tertarik dengan spiritualitas. Nah, saya coba mau tanya sama Amel, bener nggak sih hal semacam ini? Atau itu jangan-jangan hanya apa itu persepsi kita yang dari luar? Sebenarnya apa yang terjadi? What happened? Mungkin gini ya, kita juga mesti lihat bahwa generasi yang sekarang, generasi muda sekarang ini sangat terekspos dengan media, sangat terekspos dengan dunia
dunia dari negara-negara lain gitu, mau ngomong dunia lain. Jadi dia ini dapat banyak exposure gitu ya, banyak hal-hal yang baik dan menarik. Kalau saya tak ngomong apakah mereka tidak tertarik kepada Tuhan ataupun kerohanian, saya cuma tiba-tiba keinget salah satu buku Louis Giglio yang saya baca, dia bilang sebenarnya kita ini makhluk yang worshippers gitu. We are born to worship something. Jadi kita itu sebenarnya memang lahir sebagai makhluk penyembah gitu. Cuma masalahnya di tengah banyaknya exposure dengan hal-hal di luar sana, siapa yang bisa bantu anak muda ini pointing to the true God gitu, pada Tuhan yang benar. Jadi kalau apakah mereka tertarik pada Tuhan dan dunia dan kerohanian, saya rasa sebenarnya deep down mereka search gitu. Mereka pasti akan mencari gitu. Cuma selama ini mungkin mereka lihat siapa yang bisa menunjukkan gitu. Dan mungkin yang ada di sekitar mereka tidak bisa match dengan untuk memuaskan keingintahuan mereka itu tadi, ada disconnect yang terjadi dengan pemimpin di gereja atau apa, sehingga tidak bisa berkomunikasi. Saya ingat Kogun pernah bilang relevan itu kan mampu berkomunikasi gitu. Nah, sehingga mungkin itu yang nggak tersampaikan gitu, nggak mampu berkomunikasi dengan generasi yang sekarang gitu. Sehingga ya pada akhirnya kita lihat kalau saya rasa tiap generasi punya strength and weakness-nya lah gitu. Sehingga kita akhirnya banyak spot on the weakness gitu. Karena kita ngerasa kok sulit sih ngomong dengan anak-anak muda zaman sekarang ini gitu. Itu sih. Nah terus kalau misalnya ini ada yang ngikutin IG live kita ini terus, oh ya ternyata milenial ini juga punya kerinduan akan Tuhan. Tapi bagaimana misalnya generasi yang bukan milenial, yang mungkin pasti di atasnya lah ya, untuk apa ya istilahnya, membantu rekan-rekan milenial ini untuk menemukan Tuhan. Atau mungkin tadi berkaitan dengan, tadi dikatakan ada pengajaran yang relevan gitu ya, tentang bagaimana iman itu relevan. Bagaimana kita membantu ini? Bagaimana kita orang-orang yang mungkin Gen X ya, yang di atasnya, di atas milenial, itu bisa membantu rekan-rekan milenial ini untuk apa ya, berjumpa dengan Tuhan? Itu gimana, Mel? Ya, aku bahas dulu penyebab tadi ya, sempat dibahas dikit ya, Kogun. Penyebabnya kenapa mereka berhenti ke gereja. Ini kan salah satu ada komunitas itu tidak ada engagement gitu. Jadi mereka nggak merasa engage dalam gereja, tidak ada komunitas yang dimana mereka bisa mengembangkan dirinya atau potensinya atau menjadi dampak dengan apa yang mereka bisa lakukan atau talenta atau potensi yang mereka miliki. Kemudian ada leadership disconnect, tadi saya udah ulang berkali-kali, pemimpin yang juga bukan hanya disconnect secara generasi atau kemampuan berkomunikasi, tetapi juga dilihat ada juga unsur-unsur kekecewaan gitu terhadap pemimpin-pemimpin gereja, dan juga dinilai itu di luar sana banyak hal yang jauh lebih menarik gitu ya, banyak hal yang jauh lebih baik, distraksi di luar sana itu banyak. Nah, berangkat dari alasan-alasan tersebut, kalau kita mau membantu generasi muda ini bisa tinggal di gereja, tadi komunitas salah satu kita memang harus benar-benar gereja berpikir berinvestasi pada program-program komunitas yang ada di dalam gereja. Saya lihat beberapa gereja besar memang sangat fokus dan concern pada ibadah raya gitu ya. Tetapi kalau kita lihat kenapa kok generasi muda ini makin lama maksudnya itu kalau salah satu penemuannya bilangan itu kan jumlah yang berhenti yang datang ke gereja itu seiring dengan perjalanan waktu itu makin banyak gitu. Usia 15 tahun sekitar 7%, ntar 19 tahun naik sampai 15%, usia 22 tahun naik sampai 25%. Padahal kan harusnya makin lama mereka di gereja kan makin bertumbuh ya harusnya gitu. Tapi kan ternyata kan enggak gitu. Ini kan aneh gitu. Makin lama kok makin banyak gitu. Yang lama-lama di gereja ini kok yang merotol banyak gitu. Kalau mereka setahun gak gereja ya udahlah. Mereka udah sampai usia 25 tahun mereka berhenti ke gereja. Nah kan ada apa? Gitu. Apakah kita terlalu fokus pada ibadah-ibadah raya? Ya memang tidak salah, tetapi di mana aspek discipleship gitu, di mana aspek pemuritan yang dilakukan kepada anak-anak muda ini, sejauh yang saya tahu sebenarnya pemuritan yang paling baik memang dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil. Tadi David dalam bukunya Eulosme dia bilang gimana discipleship itu bisa dilakukan dalam skala besar. Tuhan Yesus aja melakukan discipleship 12 orang, kemudian 3 orang. Itu kita harus mulai memikirkan itu. Kalau kita memang benar-benar ingin orang-orang di dalam gereja kita bukan hanya
jumlah, bukan hanya secara kuantitas, tapi secara kualitas, seperti itu. Kemudian yang kita bisa lakukan juga adalah mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang bisa berkomunikasi atau kepemimpinan lintas generasi gitu ya. Memang ini harus dibangun gitu, jembatan antar generasinya harus mulai dibangun gitu. Mungkin kita bisa share leadership dengan generasi-generasi muda gitu. Kenapa kita takut untuk menyertakan mereka di dalam memimpin gitu, dalam memimpin sesuatu dalam gereja? Kenapa kita takut untuk melakukannya gitu? Karena toh itu pembelajaran yang nyata justru dari role model pada saat memimpin bersama, bukan hanya dari kelas-kelas pemuritan ataupun dari khotbah-khotbah saja gitu. Jadi benar-benar seorang mentor yang coach mereka gitu ya. Yang kita juga bisa lakukan tentu program yang inovatif. Nah, ini jangan salah sangka dulu, sering kita kan pikir apakah kita harus poles nih ibadah kita dengan musik yang ini, kemudian tadi Kogun juga share gitu kan, pastornya mesti yang hip gitu, yang keren, tatoan, six pack. gitu ya, six pack gitu, yang bodinya bagus gitu. Nah itu kan kita pikirkan gitu kan, gitu ya. Jadi sebenarnya maksudnya program yang inovatif di sini adalah di mana mereka ini justru bisa terlibat gitu, ada kreativitas di mana anak muda ini bisa dilibatkan gitu. Jadi program yang inovatif untuk, jadi gini ya Kak, ini salah satu contoh ya. Saya ya nggak, maksudnya banyak anak muda yang jauh lebih muda dari saya gitu. Cuma kalau saya sendiri aja ngelihat gereja gitu kadang kayak aduh kuno banget gitu. Kayak aduh ada cara yang lebih efektif kok pakai cara kayak gini gitu loh. Jadi ada kayak gitu kalau lihat gitu. Aduh gitu ya. Jadi kayak ada gemes gitu loh. Padahal kalau kita melibatkan anak-anak muda, kita punya itu kegerakan gereja pasti lebih dinamis. Gitu. Pasti saya juga bisa berani bilang akan jadi jauh lebih efektif dan mungkin lebih efisien kalau kita berani melibatkan anak-anak muda dan memberikan ruang kreativitas kepada mereka gitu ya. Jadi pengembangan seperti itu. Kadang saya juga ngelihat dunia di luar sana udah sampai mana gitu ya, udah sampai planet Pluto gitu. Kayaknya kita tuh masih di bumi aja, masih di Surabaya aja nggak jalan-jalan. Jadi itu ya, jadi kayak kita juga gemes gitu. Kok ini kayak kuno. Jadi kita melihatnya tuh kayak gereja ini kayak ketinggalan gitu loh, ketinggalan banget gitu. Jadi itu contoh-contohnya. Jadi inovatif bukan berarti hanya jangan diartikan untuk outline saja gitu, jangan diartikan untuk kayak pastornya harus gini, musiknya harus gini, lampunya harus begitu gitu ya, tetapi program-program inovatif yang bisa melibatkan anak-anak muda yang sesuai dengan perkembangan sekarang, karena salah satu cirinya milenial itu kan memang tech savvy ya mereka itu gitu, jadi mereka ini canggih dan ahli dalam hal teknologi gitu. Ini salah satu hal yang kita pemimpin gereja sebenarnya bisa manfaatkan dari generasi muda milenial. Itu mungkin yang saya bisa share kalau kita misalkan mau benar-benar berinvestasi untuk generasi muda, komunitas, mentor, kepemimpinan lintas generasi atau share leadership dengan anak muda, dan program-program yang inovatif yang dimana mereka bisa explore their potential gitu. Nah, Mel, saya tertrigger dengan kamu tadi dengan gemes ngomong, ih kuno banget, nah, ya kan? Nah, rupanya Ko Chris juga ngomong ya sambil sama. Apa sih yang di dalam benakmu ketika kamu ngomong ih kuno banget itu apa sih? Misalnya apa sih contoh? Saya berusaha contoh ya malam hari ini supaya kita nggak di awan-awan permai gitu. Ih kuno banget ini apa sih? Dan yang ih nggak kuno banget itu kayak apa? Aduh. Satu, saya tidak menyalahkan gitu ya. Tadi saya tidak menyalahkan. Maksudnya tidak dalam artian saya tahu untuk generasi-generasi yang lebih senior itu mereka punya kebijakan, mereka punya kebijaksanaan, mereka punya pengetahuan, mereka punya pengalaman yang sangat bisa di-sharingkan dengan generasi muda gitu. Tetapi generasi muda juga punya sesuatu yang bisa ditawarkan gitu kepada gereja sebenarnya, potensi mereka, kemudian kreativitas mereka, inovasi mereka, karena mereka adalah generasi yang tumbuh di era sekarang ini, itu mereka udah nggak terlalu banyak pikir soal kenyamanan atau stabilitas pekerjaan, mereka sangat mencari makna gitu ya. Jadi survei tentang generasi milenial itu ya sangat unik. Jadi dalam pekerjaan terutama
Mereka sangat suka terlibat dengan CSR. Itu generasi milenial. Jadi mengerjakan sesuatu yang punya dampak sosial besar itu ternyata jadi karakteristiknya anak-anak milenial gitu. Jadi anak milenial ini bukan mencari stabilitas kayak generasi baby boomers seperti itu ya, tapi mereka mencari makna. Generasi yang mencari makna, sehingga pada saat mereka melakukan sesuatu harus ada meaningnya. Gitu sih. Jadi ada yang ditawarkan oleh generasi milenial. Contoh-contoh hal-hal yang mungkin kita anggap kuno dari gereja. Kuno banget. Tapi, saya nunggu itu. Enggak. Jadi misalnya nih, karena kita kan pandemik sekarang, terus kan kita kan mulai beralih ke ibadah online gitu. Nah kan untuk beberapa gereja kan, untuk beralih ke online itu kan lambat sekali gitu Kak. Jadi yang lain mungkin udah punya, wah gereja yang satu lama banget jadinya gitu. Karena nggak bisa lah ini apa, itu salah satu contohnya. Kemudian misalnya sekarang kita sudah ada report-report misi, terus kemudian kita bisa engage dengan misi, misalnya juga memberikan persembahan dengan cara yang lebih mudah. Itu salah satu contoh-contoh sederhana sih Kak. Jadi salah satu contoh sederhana yang itu, ini kalau saya ngomong, adik saya tuh kalau pilih gereja itu dilihat dari gimana gereja itu bisa efektif dalam mengelola ibadah. Itu salah satu yang dia lihat gitu. Jadi itu yang membuat generasi milenial tuh ngerasa, ini you can talk with me gitu, karena kita bergerak dalam kecepatan yang sama seperti itu. Jadi ya itu contoh-contohnya sih, kayak kemampuan dalam hal teknologi terutama yang paling kelihatan, kemampuan dalam hal teknologi yang paling kelihatan, kecepatan dalam keefektifan dalam mengelola sebuah ibadah gitu ya kan, karena generasi sekarang itu yang milenial kan instan ya, mereka lebih cepat, lebih apa. Saya kasih satu contoh ini aja ya untuk memberikan gambaran yang juga ini. Mungkin sering dengar gereja Life Church gitu ya. Life Church itu salah satu gereja yang cukup. Craig Groeschel? Ya betul sekali. Yeah. Ya, jadi kan Pastor Craig itu salah satu inisiator gereja online gitu. Maksudnya dia mengadakan streaming itu salah satu inisiatornya adalah dia gitu. Bahkan dia sudah menyediakan komunitas-komunitas online. Sekali lagi bukan berarti dia tidak menyarankan untuk bertemu tatap muka, tapi dia berusaha menjangkau. Karena ada anak-anak muda yang merasa tidak pantas untuk datang ke gereja. Sehingga mereka malu kalau ke gereja, tetapi lebih nyaman kalau online gitu. Dia sendiri cerita di awal-awal tahun dia punya visi itu gitu ya, di mana itu belum zaman pandemi ya. Kalau sekarang udah zaman pandemi, orang udah biasa kan. Itu banyak sekali yang menentang gitu. Kayaknya kamu mengubah esensi dari koinonia, kamu merusak gitu ya. Padahal kan sebenarnya tujuannya dia adalah untuk menjangkau yang tak terjangkau. Dia bukan berarti meniadakan ibadah atau tidak punya ibadah face to face, enggak gitu. Tapi dia menyediakan sarana-sarana, memanfaatkan teknologi. Sampai dia punya aplikasi itu luar biasa, sangat membantu. Aplikasi dia itu dari lama ya, dia udah bikin untuk anak-anak ada, untuk orang dewasa ada, dia punya ratusan reading plan yang ada. Itu salah satu contoh menurut saya gitu ya. Salah satu contoh di mana gereja itu bisa membaca tanda zaman. Zaman teknologi. Dan memanfaatkannya untuk sebuah pelayanan yang lebih efektif gitu. Tanpa mengkompromikan esensi dari ibadah itu sendiri. Gitu sih salah satu contoh-contohnya, Kak. Jadi kadang kita kan terjebak pada rutinitas, pada ini gitu ya. Belum lagi kalau memang gembala kita itu usianya jauh gitu, sehingga perubahan itu kayaknya sulit sekali untuk terjadi dalam gereja gitu. Gitu sih, jadi contoh-contohnya. Saya masih belum bisa move on dari kuno banget tadi ya. Saya coba. Salah ngomong nih. Enggak. Maksudnya gini, Mel. Karena kalau selama ini kita dibilang kuno banget, itu dalam pandangan kita misalnya gini, pakai lagu-lagu lama, pendetanya pakai jubah misalnya, terus gereja yang high liturgy misalnya, yang pakai piano misalnya, pakai kidung. Nah, apakah itu termasuk kuno atau bukan? Kekunoan itu apakah ditentukan dari itu? Salah satu research yang saya baca, lupa dari mana, itu memang dia ada mention untuk generasi milenial zaman sekarang, mereka memang lebih leaning to charismatic church gitu ya. Leaning to charismatic church. Jadi mungkin juga karena
media-media yang mereka lihat gitu ya. Jadi mereka lebih cocok nih kayaknya gitu dengan culture sekarang atau yang sedang hip sekarang gitu. Sehingga mereka kalau disuruh memilih mereka leaning to gitu. Jadi mereka memang cenderungnya mengarah ke gerakan-gerakan karismatik atau gereja karismatik itu yang lebih cocok untuk generasi muda gitu sih. Tapi kalau saya ngomong apakah berarti yang yang menggunakan effort ya, apakah yang lagu lama dan kemudian piano itu jadi kuno? Sebenarnya enggak juga sih Kak, enggak juga, enggak. Jadi bukan itunya gitu. Ada juga gereja-gereja yang seperti itu, tetapi bisa juga efektif, bisa juga menjangkau anak muda gitu, bisa juga bisa tech savvy juga gitu dengan aliran mereka yang kita mungkin lihatnya itu kuno seperti itu. Jadi enggak sih kalau saya rasa, selama kita bisa mengkomunikasikannya gitu kan. Kenapa apa yang menjadi dasar atau yang menjadi filosofi atau teologinya di balik apa yang kita lakukan di gereja itu kan itu. Prakteknya itu berangkat dari teologi apa, selama bisa dikomunikasikan, selama itu diajarkan, selama itu masuk dalam pengajaran mereka, saya rasa sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya enggak. Oke. Sekarang tadi disebutkan tentang online meeting, ya, generasi milenial yang sangat berkawan dengan teknologi, ya kan, Mel. Tapi Mel, aku juga mendapatkan ternyata banyak rekan-rekan muda ini yang nggak puas hanya dengan online meeting, misalnya dengan pakai via Zoom, misalnya lama-lama ya, makanya kan mereka nggak mau tampilin video kan, kalau milenial tuh kan nggak mau tampilin video gitu, soalnya kalau ketiduran nggak ketahuan gitu kan. nggak itu Cuk. Nah itu gimana Mel? Seakan-akan kan bertentangan. Di satu sisi ngomongnya pakai teknologi. Nah, ternyata sekarang dengan Zoom meeting pakai teknologi ternyata enggak juga. Nah, itu gimana? Sebenarnya gimana ini? Iya, tadi ya kembali lagi, Kogun. Kalau sebenarnya yang sebenarnya dicari itu adalah sebuah hubungan gitu, komunitas. Sermon tentu tetap dicari yang sesuai, yang benar-benar bisa. Kalau ngomong nanti kita bahas yang tentang khotbah ya. Intinya mereka juga cari khotbah, mereka juga cari tentang komunitas gitu. Sebenarnya tadi teknologi itu hanya akselerator sebenarnya. Tapi itu kalau kita bisa memanfaatkan, anak muda suka gitu melihatnya. Tapi di baliknya sebenarnya yang saya lihat, saya juga baru baca tuh. Lupa juga di mana ya bacanya. Setelah 5 bulan kebanyakan yang dibaca. Setelah 5 bulan ibadah di rumah menggunakan Zoom, 50% anak muda berhenti. Wow. Itu ya, ada gitu ya, berhenti. Ada itu risetnya juga. 50% anak muda berhenti untuk join lagi. Why? Tapi dari situ sebenarnya kita bisa tanyakan, makanya tadi ya, komunitas itu apakah benar-benar komunitas? Ataukah itu hanya itu otentik atau fake relationship gitu kan, sebenarnya teruji dari sana gitu. Diadakan pertemuan Zoom tapi tanpa relationship ya nggak akan pernah bertahan sebenarnya gitu. Itu hanya kita cuma pindah cara aja, tetapi esensi dari hubungan sendiri pada saat mentoring, kemudian dalam komunitas tersebut apakah terjadi relasi, nah itu kan terujinya di sana, seperti itu, terujinya di sana, gitu sih. Kalau menurut saya, dua sisi, satu menunjukkan kualitas hubungan kita, gitu ya, menunjukkan kualitas hubungan kita. Kalau anak-anak itu bisa terus sampai dengan kita sampai hari ini, gitu, itu menunjukkan berarti memang dalam komunitas tersebut terjadi sebuah hubungan yang otentik, gitu. Tapi kalau memang berhenti, kita tanyakan, gitu, apakah selama ini saya hanya mengadakan for the sake ada gitu aja, apakah saya benar-benar menjalin hubungan, ada hubungan yang terjadi dalam komunitas tersebut, gitu sih. Jadi tetap tech savvy tidak menggantikan relationship, Kak, tidak menggantikan teknologi ataupun platform-platform, tidak menggantikan, tetapi anak muda itu melihat bahwa ini potensi besar gitu untuk dipakai. Kalau nggak dipakai itu kayak gemes, Kak. Kita tahu sesuatu hal yang baik, tetapi nggak diadopsi itu kan kayak, aduh harusnya pakai ini loh kan enak gitu. Contohnya gitu, tapi tidak menggantikan relasi di dalam gereja itu sih. Jadi harus ada bondingnya dulu di dunia nyata,
baru kemudian yang pakai Zoom atau pakai apa itu baru bisa baik ya. Kalau nggak ada ya 50% tadi out ya setelah sekian bulan gitu. 50% out ya. Jadi memang relationship itu sesuatu yang penting gitu ya. Entah kita ada, entah kita ada membangun hubungan sebelum kita beralih ke teknologi, ataupun kita waktu memanfaatkan teknologi pun untuk benar-benar membangun hubungan gitu Kak. Jadi saya termasuk orang yang percaya kalau kita belum pernah ketemu secara tatap muka sekalipun, tapi kesungguhan kita membangun relasi itu bisa saja terjadi. Walaupun itu hanya via layar. Kalau kita memang sungguh-sungguh mau mementor, mau membangun adik rohani misalnya, itu bisa sangat terjadi. Sekarang fenomena anak muda sekarang itu adalah online counselor. Itu jadi ini gitu. Jadi sekali lagi karena mereka merasa lebih nyaman, karena tidak merasa dinilai gitu kalau misalkan bertatap muka dan lain-lain. Jadi bukan berarti nggak bisa terjadi hubungan. Masalahnya tadi itu pada saat kita menggunakan Zoom meeting, pada saat kita ada meeting tersebut, apakah kita menggunakannya untuk membangun hubungan atau hanya untuk ada ibadah gitu aja, gitu sih. Oh, gitu ya. Ya, ini rekan-rekan milenial yang dengarkan, saya harus ngomong gini, ada amin saudara-saudara gitu ya. Oke, sekarang berkaitan dengan itu mungkin tadi sudah disinggung, kita ke topik khotbah sekarang ya kan, teaching. Tadi dikatakan teachingnya kurang deep lah, teachingnya kurang kuat lah, sehingga kemudian yang people ini leave the church, kemudian tadi dikatakan bahwa pengajarannya nggak relevan gitu kan. Nah, sekarang relevan ini apa yang dimaksud Mel? Saya ingin tahu, karena saya juga khotbah kan ya, relevan ini gimana? Kalau menurut saya khotbah itu kan ada dua ya. Ada konten, terus ada medium, metode, gitu kan. Relevan ini apa yang dimaksud? Apakah kontennya, apa mediumnya? Nah, ya, kalau dikatakan yang diminta relevan ini gimana sih, gitu loh. Kontennya yang relevan gimana, mediumnya yang metodenya yang relevan gimana, gitu. Sebelumnya kita masuk ke metode dan itu memang ini ya Kak, karena kita sekarang kan di zaman dimana kita bisa dengan mudah mengakses informasi, jadi saya lihat itu anak-anak muda ini makin kritis gitu, makin kritis menanyakan, makin kritis gitu, karena mereka dapat banyak informasi. Satu sisi ada hal positifnya, mereka jadi makin kritis, ada hal positifnya, satu sisi juga ada hal negatifnya, karena kan nggak semua informasi tersebut itu mereka bisa olah dengan baik gitu. Mereka bisa olah dengan benar gitu, atau mereka bisa lepas dari bias yang mereka baca gitu. Kalau kita ngomong soal informasi kan kita juga bisa apa ya? Misalnya saya Pentakosta misalnya, kan saya banyak baca-bacanya tentang Pentakosta pastinya gitu. Sehingga di situ akan ada timbul sebenarnya, kita ngomongnya kalau di dunia informasi itu echo chamber gitu. Apa yang saya search secara algoritma, mereka akan terus-menerus menampilkan itu gitu. Sehingga kita akan terdrive gitu. Kita sebenarnya secara tidak sengaja atau tidak sadar, search engine kita itu sebenarnya mengarahkan kita untuk terus menemukan hal-hal yang memang kita suka cari. Itu ya. Jadi kita ada di dunia seperti itu. Nah, ini informasi untuk para pastor gitu. Anak-anak muda sekarang bisa cari gitu dengan mudah informasi gitu. Mereka bisa search. Satu sisi bagus, satu sisi juga ada ininya tadi itu, ada bias yang juga begitu besar gitu. Karena mereka cenderung akan memilih satu sisi ketimbang sisi yang lain. Nah, itu tantangannya untuk para pengkhotbah itu, bagaimana mereka bisa satu sisi memuaskan pertanyaan-pertanyaan kritikal dari anak-anak muda ini, tetapi tidak mengkompromikan yang namanya esensi gitu, atau core dari pesannya sendiri. Kalau ngomong soal konten atau media ya saya rasa dua-duanya sih. Dua-duanya ini ya, karena kan kita memproses dari ini dulu ya, dari sense kita dulu, dari panca indera kita dulu, yang dimana metode penting gitu. Tetapi saya juga percaya kalau firman yang dibagikan itu firman yang hidup, dan itu mampu untuk
menembus gitu. Itu firman yang berbicara, itu firman yang langsung ke roh kita gitu. Jadi kalau kita ngomong hanya kita terlalu highlight atau terlalu melihat metode begitu penting, kita jadi melupakan bahwa sebenarnya yang memiliki kuasa kan firman-Nya, seperti itu. Jadi kalau ngomong pengajaran, yang saya juga mau ngomong itu adalah ada kehausan gitu, ada banyak pertanyaan di benak anak-anak muda ini karena mereka terekspos dengan banyak informasi. Ya itu sih. Jadi bagaimana gereja bisa menjawab ini banyaknya pertanyaan di kepala anak muda yang mereka dapat dari mana-mana. Jadi milenial sebenarnya banyak pertanyaan ya, Mel ya? Ya, mestinya begitu, Kak. Oh, soalnya kan maksudnya saya nggak tahu ya, ada juga nih yang sedang ikutnya ada pembina, ada ketua youth juga. Kebanyakan kan kalau saya temui anak-anak muda kita kan cenderungnya kayak apa ya, kayak pasif. Maksudnya dalam kayaknya nggak banyak mau explore gitu loh tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kalau Amel ngomong kan ternyata tidak ya. Mereka banyak question ya, banyak pertanyaan ya. Ya, mereka menurut saya sih banyak pertanyaan. Kalau saya lihat dari ini saya sendiri ya, maksudnya dari komunitas saya sendiri pun, waktu kita lempar sesuatu, oh ternyata mereka juga punya banyak pemikiran-pemikiran gitu. Mungkin mereka tidak mengutarakannya gitu, karena ini tadi ya ada itu pentingnya komunitas, Kak, karena kita nggak mungkin bertanya pada ibadah raya gitu. Tetapi kenyamanan di dalam komunitas dan kesediaan mentor untuk menjawab, nah itu akan sangat membantu anak muda ini punya channel untuk bertanya. Nah gitu, jadi apakah sekarang komunitas kita ini menyediakan, atau kita takutnya terjebak yang seperti research-nya Barna itu tadi, doubtless gitu. Kalau ya you cannot doubt the God's word. Kalau ini udah ngomong gini ya ini yang benar gitu. Tanpa kita memberikan penjelasan yang mungkin bisa lebih masuk akal buat anak-anak muda gitu ya, daripada sekedar kayak ya pokoknya ini kayak gitu. Jadi itu sih kalau yang saya lihat, mereka sebenarnya generasi milenial ini banyak informasi dan banyak pertanyaan. Hanya kadang stigma-stigma yang dibangun gereja yang sepertinya tidak bisa diubah, nggak bisa dipertanyakan, tidak bisa diragukan, itu membuat mereka enggan untuk bertanya, seperti itu. Oh, oke. Menarik itu, menarik. Saya besok akan coba tanya teman-teman saya, teman saya. Oke, Mel, yang dekat dengan pengajaran adalah tadi dikatakan discipleship, pemuritan, gitu kan? Ya. Nah, maafkan saya kalau saya terlalu oldies gitu ya. Tapi dalam benak saya, kalau orang menyebut discipleship, yang kebanyakan muncul di benak para pastor, mungkin para pendeta, discipleship itu adalah kelas atau duduk dengan sebuah kelompok, gitu kan, membahas misalnya tentang doktrin, misalnya tentang ayat. Efesus 1 ayat 1 sampai 13. Ada 3 gitu. Kenapa 3? Karena 4 kebanyakan, 2 terlalu sedikit. Jadi ada 3. Maksud saya gini loh, kemudian ada beberapa orang ngomong gini loh. Kalau ngomong sama anak muda jangan ngomong doktrin, jangan ngomong ayat, ngomong sesuatu yang ya mungkin jadinya seperti khotbah-khotbah motivasi gitu. Nah, apakah pandangan ini benar toh sebenarnya? Apakah memang generasi milenial itu memang nggak bisa gitu diajar tentang doktrin, diajar tentang ayat, begitu. Padahal di satu sisi dikatakan mereka banyak bertanya tentang iman, dan iman itu pasti jawabannya buat saya sih di doktrin sih, bukan hanya di aplikasi praktis. Nah sekarang kalau kita misalnya tadi katakan harus mendiscipleship, harus memuridkan milenial, terus model atau bentuk pemuritannya gimana sih sebenarnya gitu? Oke. Yang pasti ya. Kalau kamu ketawa terus. Ini pertanyaan berat soalnya. Berat ya. Kalau menurut saya secara pribadi itu mentor, mulai dari hati mentor itu sebenarnya kita bisa merasakan. Salah satu karakteristik milenial itu sebenarnya mereka suka di mentor dan diberi feedback gitu ya. Itu ada pergeseran yang terjadi. Kalau generasi sebelumnya itu mereka
kalau bisa jangan sampai dapat feedback, tapi generasi zaman sekarang itu justru lebih bold gitu, lebih berani. Milenial-milenial di tempat kerja itu lebih speak out gitu, orang anak-anaknya itu lebih berani menanyakan, lebih berani untuk ini. Itu yang kita lihat ya. Saya sendiri pun bekerja di sebuah organisasi, saya juga melihat, wah, anak-anak yang muda-muda sekarang ini berani-berani untuk ngomong, berani untuk mempertanyakan gitu ya. Itu kita lihat ada pergeseran yang seperti itu, dan juga ada pergeseran ekspektasi pemimpin gitu. Jadi pemimpin yang diminta oleh generasi milenial atau yang dicari oleh generasi milenial ini adalah pemimpin-pemimpin yang berani memberikan feedback kepada mereka, pemimpin-pemimpin yang memang berjalan dengan teladan gitu. Jadi kemarin kita kan sempat ada bahas tentang pemimpin ya, Kogun ya. Jadi pemimpin itu bukan sesuatu yang jauh, kemudian sempurna gitu ya, kemudian tanpa cacat gitu ya. Jadi dilihat yang dicari itu adalah pemimpin-pemimpin yang dekat gitu, pemimpin-pemimpin yang memberikan teladan. Sebenarnya kalau kita ngomong ada pergeseran nggak sih sebenarnya kalau kita ngomong prinsip kepemimpinan secara prinsip kan sama gitu, maksudnya tidak berubah gitu, relasi, pengenalan itu kan sebenarnya prinsip-prinsip kepemimpinan yang sepanjang masa gitu, sebagai seorang pemimpin, mentoring, itu prinsip kepemimpinan sepanjang masa. Jadi sebenarnya bentuknya, bentuk pemuritannya mungkin udah bisa lebih menyesuaikan dengan siapa yang menerima, tapi prinsip-prinsip kepemimpinannya sebenarnya sama gitu. Jadilah pemimpin-pemimpin yang dekat, jadilah pemimpin yang teladan, jadilah pemimpin yang juga berani untuk vulnerable gitu ya di depan mereka, jadilah pemimpin yang bisa berani kasih mereka feedback gitu ya, dan jadilah pemimpin yang juga mau mengenal mereka, mau mengenal generasi milenial ini gitu. Untuk bentuknya sendiri, saya rasa nomor satu dalam sebuah komunitas itu relasi sih. Sementara yang atasnya itu bisa mengikuti gitu. Kalau ada relasi, apapun yang kita diskusikan akan menjadi sesuatu yang membangun dan menarik untuk anak-anak di dalam komunitas tersebut. Cuma kita memang harus perhatikan, kalau kita ngomong soal doktrin, spiritualitas itu kan perjalanan yang dinamis ya. Ada yang masih baru, ada yang mungkin udah lebih dewasa secara rohani. Nah, itu bagaimana kita bisa berkomunikasi gitu, tanpa membuat mereka udah ketakutan dengar kata-kata doktrin gitu, terutama untuk yang mungkin baru gitu. Jadi relevan ini bukan berarti mengubah doktrin atau menjadikannya hanya kata-kata atau khotbah-khotbah motivasi gitu. Tapi maksudnya kita bisa mengubah kata-katanya itu yang vocabnya tuh ada gitu loh di otaknya anak-anak muda. Kalau vocabnya nggak ada itu kan kita nyari gitu, maksudnya kayak ini ngomong apa sih, nggak pernah dengar kata-kata itu. Mungkin sama ya kayak yang kalau ngomong dengan generasi milenial sekarang kan mereka juga banyak pakai slang-slang gitu yang kita juga nggak paham itu ngomong apa gitu. Jadi perbedaan kosakata inilah yang mungkin kita mesti pakai kosakata yang mereka lebih pahami gitu aja sih. Jadi bukan berarti kita kemudian menurunkan doktrin dan lain-lain atau mengkompromikan, tetapi tadi ya bagaimana bisa berkomunikasi dengan kosakata yang mereka punya gitu sih. Jadi pemuritan yang relevan itu kalau aku nangkep dari Amen bicara lebih menekankan ke hati yang mementor gitu ya. Terus yang kedua relasi yang dibangun antara pementor dengan yang dimentor gitu ya. Sementara yang lain itu sebenarnya ya penting juga diperhatikan. Cuma betul nomor 15, nomor 20 gitu ya. Iya, gitu ya. Memang komunitas itu gimana komunitas dan relasi itu sesuatu yang dicari. Anak-anak muda zaman sekarang itu kalau Kogun tahu ya, anak-anak muda itu bisa punya teman dari berbagai negara gitu. Dan sepertinya teman yang dekat banget gitu juga bisa membangun hubungan yang baik dengan bahkan anak-anak muda lain di luar sana yang belum pernah ketemu dan lain-lain. Beberapa perusahaan-perusahaan yang didirikan para milenial ini, timnya tersebar di berbagai kota dan negara. Jadi ada kerinduan sebenarnya kalau saya lihat mereka ini ada kerinduan anak-anak muda sekarang ini tuh untuk berkomunitas, berjejaring dan lain-lain. Gitu sih kalau saya lihat ada kerinduan berkomunitas yang kita bisa lihat.
bisa manfaatkan untuk kita investasikan, benar-benar kita pikirkan di dalam gereja. Aku jadi ingat tadi sempat baca artikel ya, Mel. Ada sebuah gereja di Amerika, gereja Nazarene ya kalau nggak salah. Itu di anak mudanya di polling, gitu ditanya apa yang membuat kamu tertarik untuk pergi ke gereja itu. Kayaknya gereja itu anak mudanya cukup dinamis kelompoknya gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan ya karena musiknya, ada yang mengatakan karena apanya. Tapi salah satu yang kemudian kayaknya all agree gitu ya. Ternyata yang membuat mereka tertarik datang ke program atau ke ibadah youth gereja itu adalah seorang yang namanya saya lupa Bill siapa gitu ya, Bill Lawrence atau siapa gitu. Dan cukup mengejutkan bahwa Bill Lawrence ini ternyata ada seorang penatua di gereja itu yang umurnya 76 tahun. Dan rupanya anak-anak muda ini tertarik pergi ke gereja itu karena kakek ini, opa ini. Dan rupanya opa ini ada opa yang sangat memperhatikan anak muda, yang selalu say hello, pergi ke misalnya ada lomba basket, dia datang gitu, nyamperin gitu, maksudnya bicara seperti itu. Jadi maksudnya itu memberi harapan bagi yang tua-tua ya, bagi yang opa-opa dan menuju ke opa. Benar-benar. Ini sih sekalian juga saya ingat tiba tadi waktu Kohbun ngomong, kan generasi milenial ini rata-rata orang tuanya adalah generasi baby boomers. Nah, baby boomers itu adalah pekerja-pekerja full time gitu. Orang-orang yang gila kerja. Maksudnya orang-orang yang meniti karir. Itu tipe-tipe orang full time. Sehingga kalau saya lihat anak-anak generasi milenial itu memang anak-anak yang relasi dengan orang tuanya gitu ya. Itu maksudnya banyak ditinggal kerja lah, intinya kayak gitu oleh orang tua sehingga apa yang menarik mereka waktu mereka melihat seorang penatua tadi ya, bukan Christopher Lawrence ya, tapi itu ya, bukan. Itu bukan. beda itu. yang menyapa gitu ya, yang datang itu menjadi sesuatu yang mereka benar-benar pay attention gitu ya. Memang tadi ya perjalanan spiritualitas kan itu perjalanan ya Kak. Maksudnya kita datang ke gereja pertama karena tertarik dengan dekorasinya, dengan musiknya, dengan WL-nya. Setelah kita datang lalu apa gitu? Apakah mereka di situ memiliki komunitas, ada pemuritan? Ada pemuritan itu membantu mereka bertumbuh nggak di dalam kebenaran firman Tuhan? Mereka jadi punya iman yang berlandaskan pada doktrin yang benar. Itu kan ada step-stepnya gitu. Jadi kita mau ngomong yang mana nih yang penting, ya itu ada pintu-pintunya sendiri untuk menarik anak muda baru yang paling depan mungkin dari kemasannya gitu kan. Untuk anak muda yang udah tinggal ya komunitasnya, pengajarannya gitu. Itu sih Kogun. Christopher Lawrence-nya nyaut itu. Nyaut. Ini ada Gio, halo Gio, itu anak tin saya, Gio. Ya. Oke, wah, kok cepet sekali jamnya ya, udah 1 jam. Sebenarnya menarik Mel, karena ada beberapa tadi yang kamu sebut tentang bara. Tadi salah satu kan, kalau aku dapetin juga di bukunya David Kinnaman, tapi yang sama Gabe Lyons, itu yang Unchristian, itu kan bicara tentang salah satu yang membuat young people leave the church adalah etika, attitude, misalnya tentang sexuality, tentang LGBT, isu-isu LGBT gitu kan, terus pluralisme, tadi kamu bilang terlalu eksklusif dan segala macam. Tapi kayaknya kalau kita bahas itu, kita sampai jam 12 malam kayaknya. Maybe next time kita akan ambil itu jadi satu topik mungkin yang lebih menarik menurut saya, karena LGBT misalnya adalah satu isu yang menurut saya hari ini tidak banyak dibicarakan dari mimbar. Kalaupun dibicarakan biasanya ngomong LGBT dosa, hanya seperti itu. Tapi sebenarnya itu sangat luar biasa sekali sebenarnya kalau saya boleh ngomong begitu kan. Jadi menurut saya ini juga perlu diangkat, tapi maybe next time. Oke, Mel. Sekarang yang ini kan sudah 1 jam ya. Sekarang closing statement. Closing statement, Mel. Kira-kira Oke. bisa mungkin kasih inspirasi kita. Mungkin banyak teman-teman di sini yang ketua youth, pelayan kaum muda, yang ingin menjangkau generasi. Apa yang kamu bisa kasih buat kita? Inspirasi mungkin, atau apa? Wisdom buat apa? Wisdom. Mungkin ini aja kali ya, maksudnya kayak apa yang jadi pemikiran sih.
untuk para pelayanan anak muda yang apabila Anda bukan dari generasi milenial, yang pertama yang kita harus lakukan adalah berhenti melabel mereka dulu gitu. Berhenti melabel mereka secara negatif atau membandingkan mereka dengan diri Anda. Hmm. Itu udah kita kayaknya capek banget sih mendengarkan gitu. Wah, kamu nggak tahu dulu zaman dulu kakak kayak gini, zaman dulu papa kayak gini gitu ya. Jadi kita udah capek banget dikasih tahu kayak gitu gitu ya. Jadi kita harus berhenti label negatif dan berhenti membandingkan gitu. Berhenti membandingkan generasi kita, generasi milenial dengan mungkin generasi Anda sebagai generasi yang lebih senior. Dan saya tuh ingat satu kata-katanya Pastor Craig itu yang membuat inspirasi dia membuat online dan aplikasi. Dia bilang the mission is constant but how we accomplish the mission must change gitu. Jadi misinya sama, misinya konstan gitu. Tapi how Tuhan nggak pernah pakemkan how-nya gitu ya. Dan Tuhan itu nggak pernah tulis di Alkitab how-nya harus begini gitu. Tapi kita sebagai pelayan-pelayan ini bagaimana kita accomplish the mission itu yang memang harus berubah gitu. Memang di zaman sekarang ini kan perubahan is part of life gitu. It's the constant things only change gitu. Dan kalau gembala tadi ya kenali domba-dombanya, gembala yang baik mengenal dombanya dan sungguh-sungguh punya hati untuk mentor tadi seperti Pak Lawrence itu tadi. Kesungguhan untuk mementor. Bukan Christopher. Kesungguhan untuk mementor generasi muda itu we can feel. Salah satu mentor saya sendiri pun itu usianya sudah 70 tahun gitu. Jadi saya rasa sangat bisa berkomunikasi sebenarnya. Kita maksudnya itu dasar dari relationship sincerity itu bisa dirasakan gitu. Sincerity itu bisa dirasakan. Itu yang perlu di-highlight ya. Sincerity itu bisa dirasakan. Oke, saya catat perlu bertobat mungkin dalam hal ini membanding-bandingkan. Ya. Oke, Pastor Indra ngomong generasi tua dan muda harus saling mengisi dan melengkapi. Jika ini terjadi akan ada kekuatan yang besar. Amin. Seperti pemain sepak bola dan pelatih sama-sama membutuhkan. Oke, amin. Saya setuju sekali. Yes. Saya juga teringat Satria, juga tadi di sini, nggak tahu masih stay di sini atau enggak, pernah chat dengan saya, dia ketua pemuda di Surabaya, salah satu gereja Surabaya, pernah mengatakan bahwa apapun itu, sebenarnya generasi muda itu dalam tanda kutip tertarik pada satu, yaitu orang yang mengasihi mereka, orang yang peduli dengan mereka. Tanpa peduli metode, mungkin language, mungkin itu terbatas, tapi kalau kita punya hati yang mengasihi, hati yang care, hati yang tulus, jadi kata sincerity can be feel tadi, menurut saya kita bisa menjangkau dan memuridkan anak muda ini bersama-sama, sehingga terjadi satu kebangunan rohani di kalangan milenial khususnya. Gitu Mel ya? Oke, Sus Amel. Sus Amel sih. Amel. Thank you banget buat waktunya, insight-nya yang sudah dibagi. Menurut saya banyak yang nanti bisa dieksplor ya, tapi ini buat saya intro yang sangat bagus. Thank you buat waktunya, insight-nya, wisdom-nya, whatever itu ya. Dan saya mengucapkan selamat Hari Natal buat semuanya juga. Tahun baru, saya tahu Natalnya tahun ini beda gitu ya, suasananya beda, tapi biarkan sukacita Natal itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Gitu ya Maria? Yes, Ko. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di IG Live berikutnya dengan topik yang tentu saja tidak kalah serunya. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung, saya juga ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi, Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. God bless. Bless.